Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amalia Jalil dengan NIM 35124038 dari kelompok 7. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai aplikasi persediaan barang gudang. Jadi, aplikasi persediaan barang merupakan sistem yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan dan pencatatan stok barang secara lebih terstruktur. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui kondisi persediaan dengan lebih cepat, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses penyimpanan dan pencarian data barang. Kemudian, next. Ada latar belakang. Pengelolaan stok secara manual sering menimbulkan kesalahan pencatatan karena proses pencatatan dilakukan secara langsung tanpa sistem otomatis sehingga berisiko terjadi kesalahan data dan perbedaan jumlah stok. Kemudian, keterlambatan laporan. Proses pengumpulan dan pengelolaan data membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga informasi tidak dapat diperoleh secara cepat. Kemudian, sulit memantau persediaan. Pengguna kesulitan mengetahui kondisi stok yang tersedia karena data tidak diperbarui secara langsung. Kemudian, next. Ada tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama itu mempermudah pengelolaan data barang, yaitu membantu pengguna dalam menyusun, menyimpan, dan mengakses data barang dengan lebih teratur. Kemudian yang kedua itu mengontrol stok, yaitu memudahkan pengguna dalam memantau jumlah persediaan sehingga dapat menghindari kehabisan atau kelebihan stok. Kemudian yang ketiga itu mempercepat pencarian data. Data dapat ditemukan dengan cepat tanpa harus mencari secara manual. Kemudian yang terakhir itu membantu pembuatan laporan, yaitu menghasilkan laporan persediaan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian next, ada fungsi aplikasi. Pertama itu menyimpan data, yaitu berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi barang seperti kode barang, nama barang, kategori, dan jumlah stok sehingga data tersusun dengan baik dan mudah digunakan kembali. Kemudian yang kedua itu mencatat barang masuk, yaitu digunakan untuk mencatat setiap penambahan barang yang masuk ke dalam persediaan agar stok selalu diperbarui. Kemudian yang ketiga itu mencatat barang keluar, yaitu digunakan untuk mencatat setiap barang yang digunakan atau dijual sehingga jumlah stok dapat berkurang sesuai transaksi. Dan yang keempat, menghitung stok otomatis, yaitu sistem secara otomatis memperbarui jumlah stok berdasarkan data barang masuk dan keluar sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Dan yang terakhir, yang kelima, menyajikan laporan persediaan, yaitu menampilkan informasi mengenai kondisi stok dan aktivitas persediaan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Kemudian next, ada elemen utama sistem. Yang pertama, input, yaitu tahap awal untuk memasukkan seluruh data yang diperlukan ke dalam sistem. Yang kedua, proses, yaitu data yang telah dimasukkan akan diolah sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian yang ketiga, database, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data agar aman dan mudah diakses kembali. Dan yang keempat, output, yaitu hasil dari proses pengelolaan data yang ditampilkan kepada pengguna. Dan yang kelima, laporan, yaitu bentuk akhir informasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi persediaan. Kemudian next, ada komponen data yang digunakan. Ada beberapa, yaitu yang pertama kode barang,
yang digunakan sebagai identitas unik agar setiap barang mudah dibedakan. Kemudian ada nama barang, menunjukkan nama atau jenis barang yang tersedia. Kemudian kategori, yang digunakan untuk mengelompokkan barang sesuai jenis atau fungsi. Kemudian ada jumlah stok, yang menunjukkan jumlah barang yang masih tersedia. Kemudian ada satuan, menjelaskan ukuran barang seperti pieces, box, atau kilogram. Kemudian tanggal transaksi, yang digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya aktivitas persediaan. Kemudian lanjut. Next. Kemudian ada beberapa fitur penting yang digunakan, yaitu yang pertama format input data, yaitu memudahkan pengguna memasukkan informasi barang secara teratur. Yang kedua, pencarian barang, membantu menemukan data yang dibutuhkan dengan cepat. Ketiga, update stok, memperbarui jumlah barang secara otomatis setelah transaksi. Dan yang keempat, validasi data, memastikan data yang dimasukkan sesuai dan mengurangi kesalahan input. Dan yang kelima, rekap laporan, menampilkan ringkasan data untuk memudahkan analisis. Kemudian next, ada alur kerja sistem. Yang pertama itu barang masuk. Barang yang diterima akan dicatat terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, penyimpanan data, yaitu seluruh sistem informasi disimpan agar dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga, perubahan stok, yaitu sistem melakukan pembaruan jumlah stok secara otomatis. Kemudian yang keempat, barang keluar, yaitu transaksi pengeluaran barang dicatat untuk mengurangi stok. Kemudian yang kelima ada laporan, yaitu sistem menghasilkan informasi akhir terakhir terkait kondisi persediaan. Kemudian next, ada manfaat penggunaan pada aplikasi ini. Yang pertama, mengurangi kesalahan, yaitu pencatatan menjadi lebih akurat karena menggunakan sistem. Dan yang kedua, menghemat waktu, pekerjaan menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan manual. Dan yang ketiga, data lebih rapi, seluruh informasi tersimpan secara struktur. Kemudian yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Keputusan dapat dibuat berdasarkan data yang tersedia. Dan lanjut next. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Aplikasi persediaan barang membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola stok. Dengan sistem yang terorganisir, proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan memudahkan pengguna dalam mengelola persediaan barang. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.